urapan itulah yang penting. Dan itu akan terlihat di dalam sikap hidupmu. Haleluya. Karena kita dijanjikan untuk pemanifestasian tarikan yang ketiga. Amin. Dan siapa yang akan memanifestasikan tarikan yang ketiga? Mereka yang dipilih, mereka yang dipanggil, mereka yang diurapi, mereka yang ditempatkan. Seorang yang melihat namanya di dalam kitab itu dan yang menemukan posisinya. Hanya mereka lah yang akan memanifestasikan tarikan yang ketiga. Karena hidupnya diubahkan, cara berpikirnya diubahkan. Haleluya. Amen. Jadi bukan sekedar, oh posisi saya adalah seorang sister di dalam jemaat, pakai rok panjang, tanpa make up, rambut panjang. Tidak seperti itu. Di luar sana pun banyak. Bisa menangkap yang saya maksudkan? Itulah sebabnya Yohanes bisa revival di sorga, karena dia melihat namanya di dalam kitab tersebut. Haleluya. Amen. Jika Anda melihat namamu di dalam kitab itu, Anda tahu bahwa Anda ahli waris. Dan jika Anda tahu bahwa Anda adalah ahli waris, maka Anda punya power, punya otoritas. Amin. Punya hak untuk mengklaim apa yang menjadi warisanmu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bukan hanya sekedar kesembuhan. Kesembuhanlah minor. Amin. Roh Kudus dijanjikan untukmu. Amin. Baptisan Roh Kudus dijanjikan untukmu. Kelahiran kembali dijanjikan untukmu. Kesempurnaan dijanjikan untukmu. Lihat semuanya ini. Haleluya. Lihat janji-janji yang di dalam nas-nas kitab suci. Lihat 9 karunia rohani itu. Amin. Dan masing-masing orang harus menempati posisinya. Karena setiap karunia menemukan tempatnya masing-masing. Itu yang seharusnya membuat Anda desperasi. Tuhan, aku harus melihat posisiku di dalamnya. Amin. Aku harus melihat posisiku di dalam tubuh itu, Tuhan. Glory. Dan semuanya itu adalah oleh kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya kasih karunia Tuhan menyediakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah kasih karunia itu sendiri. Dan dia berdandan dan bersembunyi di balik para pengkhotbahnya. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda tahu bagaimana menempatkan posisi dirimu di hadapan pengkhotbah. Ada amin? Anda tahu bagaimana bersikap di hadapan pengkhotbah. Anda tahu bagaimana bersikap di dekat pengkhotbah. Amin. Praise the Lord. Karena saya sedang berbicara yang positifnya, semuanya positif. Haleluya. Sesuatu yang ilahi. Amin. Karena jika Anda tidak mengerti prinsip-prinsip ini, Anda akan berada di dekat pengkhotbah dan Anda tidak punya kemampuan untuk menilai apakah ini pengkhotbah yang asli atau pengkhotbah yang palsu. Bisa mengerti? Ya, itulah hal-hal yang semuanya harus Anda akumulasikan. Semuanya harus Anda mampu, harus Anda kumpulkan semuanya. Semua material, bahan-bahan yang sudah diberikan selama ini. Anda harus mampu untuk menyerapnya untuk dirimu. Amen. Glory. Sehingga semuanya itu akan membentuk tubuh spiritualmu. Haleluya. Sehingga Anda akan menjadi seorang yang aman karena berdiri di balik firman yang tersingkap. Haleluya. Dan keinginan kecil dari Daud adalah perintah bagi Triwira Daud. Ada amin? Dan banyak orang hanya keinginan Kristus. Tapi tidak mau mengakui Kristus di mana. Oh, Kristus di dalam firman-Nya. Kalau begitu makanlah Kristus di dalam firman itu. Apakah benar demikian? Kristus di dalam pengkhotbah. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana pastor adalah absolut. Bayangkan apakah semudah itu jemaat akan menerima pernyataan itu? Nah, pastor pun manusia. Iya, siapa bilang pastor makhluk UFO? Pastor manusia. Tapi bagaimana manusia itu dalam perkataannya menjadi absolut? Bukankah Nabi kita mengajarkan Elia adalah manusia biasa? Bukankah Nabi kita mengajarkan bahwa Musa adalah manusia biasa? Tapi ketika keduanya mengucapkan firman, keluar dari mulut manusia ini, itulah firman.
Maka apa yang keluar dari firman kedua nabi ini dan nabi-nabi yang lain, para pengkhotbah yang lain, itulah absolut.